Glowing di atas tulis. Atau kurang panas. Ini masih jadi harus sedang-sedang saja. ya, berarti ini kurang panas. Kurang panas. Nah, cobain. Berapa itu, Bu? 180. Kalau saya biasa di settingan seperti itu. Atau ada itu kalau ya, ini gimana? Kenapa? Kalau nggak ada filter itu. 2 strip dari atas. Biasanya atau 1 strip dari atas. Coba-coba. Ya, karena biasanya semakin lama biasanya suhunya makin panas. Iya. Apalagi yang misalkan dibiarkan seperti ini. Itu di cotton apa di itu ya? Di linen. Linen. Di Ini linen. berarti 3 lembar ya? 3 lembar sama dengan ini. Nah, ini mudah-mudahan kalau sudah panas. Nah, saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini tidak boleh di satu tempat. Jadi harus berjalan diratakan seperti ini. Kelihatan anak-anak. Jadi Kelihatan, untuk Bu. proses ini tergantung dari setrika, tergantung dari alas. Oh, Gitu. Jadi saya anjurkan kalau untuk proses produksi lebih baik menggunakan alas dari spray atau handuk tadi atau dari kain sarung. kita korbankan saja. Sami Bu abdi dikorbankan. Jadi kalau sarung katanya Batman ke sarung kain wangi. Gak apa-apa Bu. Sarung bapak. Saya juga kan anak-anak mah bingungnya kain katun teh yang gimana. Jadi saya bilang udah aja bawa sarung. Katanya Bu sarung mah udah ada. Kami bekal kok kalau ke masjid katanya tuh. Jadi mereka mempergunakan seperti itu. Kalau dengan alat yang 49 juta gimana? Oh itu mudah. Satu hari saya kalau mempergunakan mesin laminasi itu 450 lembar sehari jam kerja. Tapi kalau ya betul, bukan beda lagi. Terus kalau memakai setrika ini paling banter di 150 lembar. Wow, anak-anak ayo produksi Nah, nanti ini seperti dibeli. Ya gitu. Dibuat Bu, maksudnya. kalau dibeli mah mendingan ini dibeli mah modalnya sedikit, labanya sedikit. Nah ini kita lihat dulu, ini sengaja belum tuntas, kita lihat dulu ya. Kalau ini belum, tuh ini belum mau vakum. Nanti mencoba kita karena ini tadi kurang panas. Ya. Nanti kalau misalkan tunggu dulu, nah kalau sudah setrikanya panas, nanti akan dihasilkan ini. Ya bisa itu. Kalau itu laminasi Bu, laminasi yang suhunya direndahin. Saya rendahin. Ya. Nah ini kain, jadi kain perca juga bisa ibu-ibu dilaminasi seperti ini. Ya. Oh, ini jadi tidak harus akan itu aja. Ini kain perca juga bisa. Jadi, nah seperti ini nanti hasilnya. Pokoknya sampah Dari mana ini? Kenapa? berada di sini. Itu crinkle, makanya ini kelebihan setrika itu ada di crinkle. Crinkle tidak didapat dari mesin laminasi. Jadi seperti variasi ya. Kemarin di PPJ orang Belanda ingin oleh-oleh ransel sama travel bag, itu pilihnya yang setrika karena ada tekstur crinkle seperti ini. Crinkle keriput ya. Kalau kita anti aging, kalau si kresek ini pingin aging-agingan. Ya seperti itu. Jadi dari alas ya. Iya, enggak dari ininya, setrika, dari plastiknya. Dari plastiknya. Kurang panas atau gimana ini? Enggak, justru itu karena panas ini yang masih kurang panas nih. Jadi karena Ya. setrikanya ini karena kepanasan. Ya, enggak, sengaja kan suhunya itu berarti pas kalau ada tekstur crinkle itu. Gitu ya. Jadi gini kalau ini sepi dan ini sudah betul-betul panas, nah ini masih belum panas setrikanya, simpan aja dulu. Ya, ceritamanya udah ini ya. Nah, nanti itu akan terdengar. Ini kalau benar ya, seperti ini kan ada proses crunchy. Iya betul, seperti itu. Kayak dimakan layap. Iya, jadi kecak gitu kan, kriuk. Kriuk. Nah nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi satu kali Tadi saya nggak lihat awal ini nih ditabur atau ditabur, itu ditabur desainnya bebas. sesuai Nah, kita aja. jadi mau ditumpuk misalkan ini, jangan pernah ditumpuk-tumpuk. Kenapa? Karena kekuatan panas ini belum bisa memvakum. Makanya saya mempergunakan mesin laminasi tujuannya untuk memvakum. Sehingga kalau memvakum hasilnya akan seperti ini. Digunting pun tidak akan buru dulu karena ini sudah dekok, nempel. Oh iya. Ya, jadi itulah kenapa saya membuat mesin laminasi. Tujuannya agar lebih pemerataan panas, kemudian produksinya bisa massal. Jadi, iya. Memang sudah beda. Tapi tetap ada sentuhan handmade-nya untuk ini.
Bisa juga ibu-ibu yang bisa bikin rajutan, bisa dirajut pinggir-pinggirnya. Itu harganya lebih mahal lagi. Berarti kalau pakai selisih nggak bisa sampai terjadi seperti ini. Bisa juga, asal sabar aja. Iya. Iya. Takutnya sama api ya. Setrikanya yang Kenapa? Takutnya sama Semua juga, kulit juga takut Bu sama api. Jadi gitu. harus hati-hati. Iya, enggak semua, mau kain, mau kita nih, kerudung kita semua takut api, termasuk ini. Karena kalau dibakar pasti terbakar kan ya. Jangan kan ini bangunan kita aja ya. Terbakar juga bisa gitu. Ikannya harus yang pilih model ini model yang panas. Yang itu sih saya yang klasik. Saya yang klasik. Jadi Philipnya Philip klasik. Itu memproduksi saya ada berapa ya? 3 kalau untuk itu. Alhamdulillah stabil. Yang apa? Enggak, tapi seset Ibu. Jadi nanti akan terasa. Ya, misalkan dibalikin. Karena ininya ingin lebih glowing. Bisa. Tapi seset tuh. Tapi kapan digini-gini? Terserah itu pakai sasar model Betul. Tuh, pakai sasar ini nggak apa-apa. Ini juga. Lupa kebalik itunya. Yang nggak apa-apa, tapi bakal karaos. Lami Ya, feren tuh. Ini belum panas trikanya. Nah itu kalau panas ini harus ya. sama dengan ini hasilnya. Gitu, akan sama keriputnya seperti itu. Jadi maaf aja. Jadi tidak bisa seperti ini ya kalau pakai string. Bisa juga tapi lama. Lama itu karena tadi kita efisiensi waktu aja karena seperti ini aja ini udah banyak yang suka. Jadi yang penting pas digunting itu kalau misalkan ini dijahit bisa, disolder bisa. Jadi kenapa disolder tadi? Kunci disolder adalah untuk biar tidak alasan itu ya tidak punya solder apa tidak punya ini. Nah ini nantinya Mesin kan jahit. nempel ke sana. Iya begini. Nah ini tadi begini. Solder jadi nempel. Iya nempel dan nanti pas dibalikin gini nanti proses kriuk-kriuknya. Jadi ini akan mengkerut. Jadi hasil kriuk-kriuknya ini kerutan tadi. Sudah bisa dimakan Bu. Iya crunchy. Rangu ya. Karena ini barusan setrikanya kurang ini. Dan sekarang kita coba betul. Setelah ini Karena Nah, setelah ini mencoba kita untuk membuat pola ya. Jadi polanya tetap kan tadi yang dihasilkan selebar ini yang dibagi 4. Kenapa? Karena untuk memaksimalkan tadi kresek sehingga tidak memproduksi sampah kembali. Kita ambil 4 yang sudah Bapak adik-adik ibu-ibu dapat, rapihkan pinggir-pinggirnya, diupayakan sama tinggi dan sama lebar. 4 ya. Jadi kita perhatikan aku nanti belajar sama Bu Marni. goodie bag ini perlu 4 lembar. Lembar depan, belakang, pinggir, kiri kanan, alas dan handle. Sekarang mencoba kita, Ibu nggak punya gelas ya? Untuk alas, Pinjam gelas Kak. untuk alas ini biar tidak rusak ke ini. Sebentar Ya, Pak. mangga. Jadi sebelum itu kita bisa mempergunakan Bawa gunting. berapa banyak tuh? Boleh untuk Tangkil. yang lain juga biar nanti takutnya rusak. Nah kalau ini yang penting tidak nempel si logam soldernya. Nah solder macam-macam 15.000, 25.000, 32.000, 40 sekian sampai yang saya punya 100 kurang harganya. Warna solder aja. Ya. Tergantung Nah watt. tapi kalau yang murah ya pasti cepet copot ya. Nah tadi udah sesudah ini kita pisahin 4 lembar. Jadi tahapannya 1 gunting sampah, 2 gunting kresek yang banyak, kemudian disetrika, sesudah disetrika dikumpulkan, kalau sudah banyak baru membuat pola. Polanya gimana? Ukurannya jangan tanya ukuran karena ini memaksimalkan tadi. Jadi yang penting ukurannya saka emut, saka hoyong, saka jantena, tapi cuannya. Nah tadi ya, yang 2 kita simpan. Nah, yang 1 lembar kita dibagi 2. Belah memanjang seperti ini. Untuk alas kita coba pinggirannya menjadi pola. Nah, berarti harus sama seperti tapi dengan cara melebar ya, bukan memanjang. Jadi seperti ini. Melebar dan memanjang. Melebar kalau untuk alas kita tap seperti ini.
nanti untuk dasarnya. Kemudian kita gunting pakai gunting biasa. Gunting biasa. Oh iya. Nah, gunting biasa seperti ini. Kemudian setelah ini Coba itu ambilin Bapak Ibu bisa yang sisanya itu adalah untuk handle-nya, untuk gagangannya. Nah, ini di sini. Sekarang alas gedenya sama pinggiran, Sama pinggir. cuma beda panjang. Iya. Iya betul, lebih ke lebar. Nah, setelah ini, tuh kan ini mah saka ya. Ini dibagi dua. Ini bagi dua. Dibagi dua. Kemudian ini dibagi dua kembali. Yang untuk tegangan. Untuk tegangan. Pegangannya ya Bu ya. Jadi kenapa misalkan membuat pola dulu biar nanti soldernya tidak cabut pasang karena ini watannya lumayan di 40. Jadi kita pun harus tahu bagaimana cara menghemat listrik ya. Ya, saya melaminasi tidak tiap hari karena mesin laminasi saya itu 2.500 watt. Jadi kapasitas listriknya saya di 3.000. Jadi biar lebih kuat. Bisa begini dari mana nih? Laminasi. Jadi ada tekstur yang berbeda yang dihasilkan oleh mesin laminasi dan setrika. Kelebihan setrika adalah crinkle, tapi tidak glowing. Tapi kalau laminasi itu glowing karena polisternya beda. Polisternya beda lapisannya. Berarti tidak muka. Lebih mahal. Tidak muka. Satu helai gini kalau untuk mesin laminasi 46.000. Satu helai gini dan memerlukan 2 helai. Oh, ini 15. Berarti tidak skincare saja ya? Ya betul. karena ingin glowing gitu ya. Nah setelah ini kan 4 dia si handle-nya, si tangannya kita satukan dengan cara di solder. Nah tadi kurang lebih di 2 cm atau di 3 cm kita satukan. Kalau belum rata nanti kita ratakan. Mudah-mudahan udah panas. Kalau pertama apalagi ibu-ibu ya, adik-adik bisa suka tremor gitu. Adik-adik suka tremor, ucas acos gitu. Dan upami nyodar mah kadang ngabok gitu kan rapatnya. Iya. Jantan karena ini panas, jantan cara menjoldernya harus nganggo perasaan. Buat Iya, feeling. peeling. Asal jangan baper. Oke. Jadi seperti ini awalnya. Tap, kuncinya di tap. Ya. Kalau pertama memang panas, tapi tidak terlalu juga sih. Tos lami-lami mah bakalan biasa ibu-ibu. Nah seperti ini. Kayak pasang kancing gitu ya. Ya, biarkan. Terus yang satu lagi Itu langsung nempel Bu. nempel. Udah. Kan nanti dilipat ya. Untuk upami cos gitu itu mah terlalu baper. Ya. Ibu mah banyak istilah ya. Iya harus gitu Bu. Kadang-kadang gini di Sukabumi di kontrak 4 hari itu 20 juta. Aduh punten ya biar ngabibita. Ya, jadi ada kelas malamnya. Kelas malam tuh punten ya jangan kemana-mana. Kelas malam tuh dari jam sesudah maghrib itu sampai jam 9. Tapi karena pakai istilah-istilah seperti itu, bagaimana menyoledat gitu kan ya, bagaimana bericak berenang ya. Jadi itu nggak ngantuk mereka tuh, padahal banyaknya pesertanya bapak-bapak. Malah sampai jam 10:30. Iya, saking pada antengnya. Nah seperti ini. Nah ini karena ini yang dari setrika, jadi biasa memerudul. Jangan heran nanti tidak akan memerudul lagi setelah di ini. Nah kemudian alasnya ya. Jadi harus tahu. Pertama ambil alas, kemudian ini kita akan membuat goodie bag ya yang seperti contoh tadi. Jangan lupa yang bericak burinongnya ini yang di luar, sampahnya, tekstur sampahnya di luar, karena ini yang suka menjadi salah, apalagi yang baru. Nah kita yang lemes di dalam ya Bu. Yang dekok di dalam, istri dekok. Yang sudah nonjol di luar yang ada tekstur sampahnya ya. Jadi tengahnya dulu, kenapa tengahnya dia solder dulu biar mengzon-zon ya. Ada di tengah-tengah gitu, tidak tidak kemana-mana. Nah, tidak besar geser. Nah, ini sisakan 1 cm. Tap lagi. Kemudian nanti ini sama kiri kanan tap lagi. Kayaknya udah demenan sama solder. Udah biasa.
tapi alhamdulillah masih lembut. Ya sing atas kadel. Nah ceritanya yang satu lagi ambil, jangan lupa lihat lagi tekstur sampahnya di luar, sambungkan tuh, sambung menyambung menjadi satu, itulah keresek ya. Nah kalau udah ini tetap di tengahnya duluan, nanti di saat praktek saya bisa keliling ke meja-mejanya ya. Nah seperti ini ceritanya, ini sudah di bolong-bolong seperti ini ya, di bujang yang karena tidak cukup, yaitu nanti pakai gelombang, gunting gelombang ini nanti kita bisa bergantian. Nah kenapa disisakan tadi 1 cm adalah untuk menyambungkan yang pinggirnya ya, biar nanti tidak jejer gitu ya. Nah, tidak nyengsol tuh, betul ya, tidak menyengsol. Nah sama ini juga sisakan 1 cm pinggirnya biar untuk meleoknya. Nah cara meleoknya seperti ini tuh, Kalau kan? saya Jadi kalau mudah. model harus tengah malam. Tuh kan tidak meleok, pas ya. Makanya tadi, nah ini kan tadinya bekas setrikaan mah ini tidak mengvakum kan, kita solderin saja, nanti juga bakalan ini kok. Tuh. Prak lagi, di tap lagi biar diam, kemudian ini juga sama tap lagi, dan jangan terlalu ke minggir keluar dan jangan juga terlalu ke dalam. Sisakan space untuk nanti menggunting gelombang di saat finishing ya. Ya, kurang lebih di setengah Bu. Nah seperti ini, kemudian seperti ini. Ini ceritanya pokoknya di bujang enggalna. Nanti kalau udah praktek Bapak Ibu bisa ini bertahap. Sama Bertahap diundang lagi ya Bu ya. Jadi Bu kalau semacam dijahit juga sama seperti itu. sama cuma kalau jahitan ini di dalam ya, dibalikin kalau jahitan biar nanti benangnya tidak terlihat, kecuali kalau Bapak Ibu ingin menggunakan benang yang memang untuk luas, yang gede. Oh benang besar. Sama, asal kuncinya kalau di solder tadi tap, jadi daya rekatnya itu serekat. Kamu nanya daya tahan, betul Ibu. Tapi pada nyaris itu takut lebay badan sih. Sebetulnya gini, daya tahan tadi mempengaruhi bagaimana cara kita mentap. Ya, karena ini misalkan kenapa sih tidak menggunakan sealer? Sealer tidak bisa seperti ini. Jadi sealer itu kadang-kadang terlalu panas putus, terlalu ini murudul Bu, terlalu sedang gitu tuh, sehingga kan nanti terbentuk seperti ini. Jadi sebetulnya nanti adik-adik, ibu-ibu dalam sehari kalau sudah pinter itu bisa 20 goodie bag jam kerja ya. Jam kerja Bu, normalnya tahap awal bikin itu berapa lama Bu? Misalkan misalkan ibu-ibu kurang lebih di 20 menit. Ya, 20 menit dari mulai menyetrika ya. Itu udah terampil kali Bu? Hah? Udah terampil? Kalau udah terampil mah udah enggak. 5 menit. Enggak Bu. Udah terampil mah 15 menit. Kan maksudnya tidak ucuk itu tidak Bu, kan ada tahapannya tadi ya, kan ada tahapannya tadi bagaimana menyetrika, bagaimana menyetrikaan ini ya. Kalau saya mah harus malam-malam ini. Nah seperti ini ada 3, karena setrika saya jarang menerima sebetulnya, hanya untuk custom khusus yang berani jual mahal. Nah sebelum nanti pakai justru handle, kalau setrikanya jual mahal. iya karena manual. Inilah gunanya gunting ini. Ini kalau beli di online murah, bukan murah ya, maksudnya untuk produksi yang murah, daripada kita bikin nggak bisa ya. Ini 65.000 kalau di Ada online. Bu, dikira teh buat ngegunting makanan. Untuk Oh punya, ada yang gitu. namanya gunting zigzag atau gelombang kain. Kalau yang kertas itu tidak mempan, cepat mintul. Kalau ini alhamdulillah ya, gunting kain gelombang ya. Bu, boleh bertanya? Mangga. Kalau nanti ngundang lagi, pesertanya beda, terus yang peserta yang lama itu belum pinter datang lagi boleh? Boleh, mangga. Oke. Ya. Bintang tamu. Oh. Nah ini handalnya kita
Coba dulu pakai ini. Nah, tuh kekurangannya di setrika adalah seperti ini, morodo lagi. Makanya lebih baik karena ini saya juga buru-buru nyetrikanya. Harus padat ya, Iya, harus padat. sabar. Panasonic itu kan ada yang panas bisa buat jas itu. Yang klasik itu ada, Bu. Jadi dianjurkan yang setrika Yang klasik, klasik ya. ya, Philips klasik. Kalau kepanasan malah Nasional juga yang klasik bagus. Yang klasik. Iya. Nah, seperti ini sama handle-nya juga digunting dulu. Tapi saya juga awalnya tidak pakai gunting gelombang kok atau gunting zigzag, saya tidak. Cuma ini pas ada yang custom dikasih sampel ini, udah maunya yang gini. Kan yang sekali untuk misalkan untuk tahlilan. Ininya ini. Kemudian untuk souvenir nikahan ini juga sama buat mentahannya. Nah, sebelum kita tempel, kita seperti ini dulu. Nah, jadi kenapa dilipat? Biar mudah memegangnya. Ya, tuh sama ini. Tap lagi, kurang lebih di 1 cm. ini maaf ya pegangan ya anaknya. Oh iya, Mudah bukan bapak-bapak. Seperti ini. Terserah bapak ibu, yang penting untuk handle aja, untuk memegangnya biar enak, biar nyaman ya, bukan enak. Biar nyaman tuh seperti ini. Biar kuat betul. Nah, kalau sesudah seperti ini, barulah kita tempel yang tadi sudah dinikan. Karena kalau sudah ini masuk, susah kan ya diguntingnya, nanti bingung. Nah, seperti ini ceritanya udah aja ya. Jadi ini pertama seperti ini, tap lagi sama. Jadi Pokoknya kalau pertama itu ya pasti isdelek-lek. Pokoknya kalau misalkan adik-adik ingin atau ibu-ibu ingin produksi, lebih baik yang dijahit aja. Kalau dijahit berarti Dimaklun. duluan nggak udah jadi baru dipasang. Enggak, duluan. Duluan kan? Iya. Jadi gimana tukang jahitnya? Saya kan tidak bisa jahit, tapi alhamdulillah kan bisa juga memasarkan. Yang penting kita ada borongan, ada maklun, ada konveksinya. Berapa itu? Jatuhnya saya di maklun seperti ini tuh, handle-nya bukan ini ya, handle-nya tali biasa, webbing biasa itu Rp6.000. Ya, jadi harga jualnya itu 35 udah beres sama alatnya, sama webbingnya. di Dekra 35-40 ya. Iya betul. Tasnya. Jadi daripada beli mendingan buat sendiri. Nah, kebayangkan ya kalau sudah seperti ini, barulah nanti kita digunting pinggirannya. Dirapikan. Kalau ada yang masih belum jelas, mangga silahkan bertanya. Udah jadi ini harganya berapa? Harganya saya jual di 20.000, kalau di sana 25 ya. 35-40 Ya, sekitar segitu kalau di Dekra. Di IKEA 30. Kalau saya jual 20.000. Jadi ini modalnya 11.000. 11.000 semua modalnya. Termasuk modal capek ya. Jadi labanya 9.000. Kalau kita bisa lebih suka bisa ya bagi dua. Oh iya kan begini ya nanti. Ini mah dibujang tinggalnya. Nah, seperti ini. Jarak nanti ya. Kalau ada ibu-ibu nanti adik-adik ingin pakai brand, tinggal di sini aja. Brandnya Sebelum ditutup ya. dipasang brand. Kenapa? Kalau agak kecil terus kebuang sisanya. Kita buat mungkin besar lagi. Enggak sih, saya lebih bisa dipakai ini, bisa dipakai ini. Dompet itu tadi banyak dompet. Kaget. Tadi saya ada yang bekas ini. Ini Bu, ini